Halo, saya Alan Kunadi, lulusan program DTS Proa Android tahun 2001, asal Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Setelah belajar selama lebih dari 160 jam di DTS, saya berhasil dapat kerjaan sebagai Android developer di startup agrikultur yang bernama Agree. Saya adalah seorang lulusan sistem informasi dari salah satu universitas di Provinsi Riau. Di keluarga saya adalah satu-satunya yang berkuliah karena keterbatasan biaya. Almarhum ayah seorang petani dan ibu adalah seorang pedagang sembako. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, dan kakak-kakak dan abang-abang saya adalah yang berjasa dalam membiayai keseluruhan kuliah saya. Saya kenal IT sejak duduk di bangku sekolah di SMK. Saat itu saya ngambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Setelah lulus SMK, saya sempat putus asa gak bisa lanjut kuliah karena biaya orang tua terbatas. Namun kakak-kakak saya sanggup untuk membayar biaya kuliah saya, jadi saya memutuskan untuk lanjut kuliah dan mengambil jurusan Sistem Informasi. Selama kuliah, saya nggak terlalu tertarik dengan coding, meski kelihatannya ngoding itu keren gitu ya. Tapi susah buat saya mempelajarinya. Jadi saya nggak terlalu serius belajar tentang coding. Menjelang akhir kuliah, senior saya memperkenalkan saya dengan yang namanya Android Publisher. Jadi dari situ kita bisa mengupload APK kita, aplikasi di Play Store dengan cara membeli source code-nya itu dari tempat lain, kemudian kita rubah tampilannya, lalu baru kita publikasikan lagi di Play Store. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan penghasilan passive income tiap bulannya. Meski sempat membantu saya dari segi keuangan sampai saya lulus kuliah, jalan ini nggak bisa diandalkan terus-menerus gitu. Karena kebijakan dari Android Publisher yang makin ketat, yang selalu berubah-ubah gitu. Ini menyulitkan saya untuk mendapatkan lagi passive income. Akhirnya saya sadar kalau saya harus belajar coding kalau mau menciptakan aplikasi saya sendiri. Saya tahu bekal saya buat jadi talenta digital belumlah cukup, makanya saya bergabung di komunitas-komunitas IT. Kemudian saya di sana meminta saran dari mereka di mana baiknya belajar IT. Kebanyakan dari mereka menyarankan untuk belajar coding di platformnya Decoding. Katanya di sana bagus materinya. Akhirnya saya memanfaatkan sisa tabungan yang ada untuk langganan di kelas di Decoding. Apa yang teman-teman saya sampaikan di komunitas ternyata benar. Dan saya merasa cocok untuk belajar di Decoding. Materi bacaannya juga membuat saya nyaman belajar. Saya semangat belajar di Decoding karena ingin mendalami skill Android. Selain itu, setiap saya menerima newsletter yang dikirim dari platform Decoding, saya selalu baca sampai habis. Sampai akhirnya di sana saya menemukan pengumuman tentang program DTS Pro Android di sana. Ngeliat programnya gratis dan ada kerjasama antara Kemenkom Info dengan Google. Saya nggak mau menyanyiakan kesempatan ini, saya daftar di sana. Dan dengan harapan setelah lulus, semoga dapat pekerjaan yang lebih baik. Setelah saya diterima di program DTS Pro Android, akhirnya saya paham kalau belajar coding itu butuh fokus yang maksimal. Semua yang saya dapatkan dari DTS melebihi ekspektasi saya dari awal. Tapi saya sempat menyerah waktu proses belajarnya karena menurut saya cukup sulit belajar coding. Tapi begitu saya lihat teman-teman saya bisa lulus, kenapa saya enggak? Saya juga merasa terbantu dengan adanya mentor dan forum-forum diskusi di DTS. Di situ saya banyak belajar materi yang belum saya mengerti. Bahkan saya sempat mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada sebelumnya. Saya merasa support system di program DTS ini benar-benar baik menurut saya. Yang luar biasanya lagi dari DTS adalah saya bisa mendapatkan ilmu yang mahal tapi secara gratis. Saya juga belum pernah menemukan materi belajar online yang sebagus dan selengkap yang ada di platform Decoding. Materi yang di sana selalu update, bahkan sampai sekarang setelah saya lulus, setiap kali saya lihat kelas yang udah saya pelajari sebelumnya, selalu ada materi yang diperbaharui di sana. Setelah saya lulus dari program DTS, saya mulai melamar kerjaan. Kebetulan di saat yang sama, lowongan kerja yang sifatnya remote sudah banyak dibuka. Ini juga kesempatan bagi saya yang sebelumnya susah dapat pekerjaan yang bisa saya kerjakan di kota tempat saya tinggal. Kebetulan di salah satu startup di Jakarta
di bidang agrikultur yang bernama Agri buka lowongan untuk posisi Android developer. Walaupun pengalaman kerja saya waktu itu masih nol, saya berani ngelamar kerja di sana karena saya sudah pegang sertifikat dari program DTS. Saya memang sempat minder melihat saingan saya kayaknya datang dari kalangan profesional, sepertinya udah pada jago gitu ya. Tapi saya menanda optimis waktu melihat soal tes seleksi yang harus saya kerjakan pada saat itu. Soalnya tuh kayak udah nggak asing gitu ya. Ternyata materi yang diuji sudah pernah saya pelajari pada saat di program DTS. Akhirnya alhamdulillah saya diterima jadi Android developer di Agri. Kalau nanti saya sudah jadi seorang IT expert, saya mau berkontribusi di bidang pendidikan. Saya mau kasih manfaat seluas-luasnya dengan mengajari ilmu yang sudah saya dapatkan. Oleh karena itu, supaya ada lebih banyak lagi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya di bidang pendidikan dan teknologi, saya ingin teman-teman semua bisa memanfaatkan kesempatan dari program DTS. DTS adalah program yang berhasil jadi jembatan antara saya dengan masa depan yang lebih baik.